The Revenge, bagian 3, Red 21 Plus, oleh Neng Neng. Hanya dalam waktu sekejap saja, suara sirine yang berasal dari mobil ambulans dan mobil polisi segera memekakan telinga, memecah konsentrasi beberapa pengendara lain yang kebetulan lewat. Beberapa mobil aparat tersebut segera berjejer memenuhi jalan. Sementara petugas medis segera memeriksa korban yang masih mungkin bisa diselamatkan. Sedangkan mobil warta media tak kalah memenuhi jalanan. Mereka siap meliput berita terkini yang terjadi pada salah satu keluarga Shailendra. "Denyutnya masih ada, namun sudah sangat lemah," teriak salah seorang petugas medis kala memeriksa kondisi tubuh seorang perempuan yang tengah tergeletak tidak jauh dari lokasi kejadian. Sementara itu, polisi sibuk membentangkan garis polis line agar tidak sembarang orang bisa memasuki wilayah tersebut. "Korban lainnya sepertinya sudah tidak selamat lagi," suara seorang wartawan berbisik. Seketika keadaan menjadi bising. Ada banyak bisik-bisik yang cukup memekakan telinga. "Kasihan Nyonya Muda Shailendra. Bukankah beberapa bulan yang lalu mereka baru saja mengadakan syukuran kehamilannya?" Terdengar lagi bisikan dari yang lainnya. Mereka saling sahut menyahut, sedikit menambahkan bumbu cerita, hingga menggiring opini orang-orang untuk berpikiran hal yang belum tentu kebenarannya. Kenapa yang dinyatakan selamat hanya anak dari pembantu keluarga Shailendra saja? Bukankah itu aneh? Kenapa Nyonya Muda dan sopir dinyatakan tidak selamat? Bukankah mereka berada dalam satu mobil? Terdengar lagi bisikan memuakan dari yang lainnya. Mobil ambulans yang membawa tubuh Kiara sudah beranjak pergi. Tim medis berusaha sekuat tenaga menyelamatkan nyawa seorang yang sudah dianggap keluarga oleh keluarga Shailendra. Keluarga yang terkenal dengan pengaruhnya dalam dunia bisnis, hingga membuat beberapa kalangan tertentu merasa segan dibuatnya. "Pasien kritis, cepat lakukan tindakan!" teriakan petugas medis yang membawa Kiara turun dari ambulans. Dengan sigap, petugas yang sudah menunggu segera membantu membawa tubuh Kiara ke dalam ruangan IGD. "Maaf," rintihan suara Kiara nyaris tak terdengar, hingga pada akhirnya kesadarannya kembali hilang. Suara monitor serta bunyi dari beberapa peralatan canggih di ruangan serba putih itu menjadi pemecah keheningan di dalamnya. Cairan yang terdapat di dalam tubuh infus terus menetes dan mengalir melalui selang yang bersambung di tangan Kiara. Netra gadis cantik tersebut masih terpejam. Dia seperti manusia yang sudah tidak bernyawa jika tidak terlihat dari garis zigzag pada monitor yang berada di sampingnya. Pada kepalanya terdapat perban. Wajahnya terdapat baretan luka yang cukup serius. Tangan, leher, juga kakinya terpaksa harus digips untuk menopang tulang yang retak, bahkan ada yang patah. Kondisi Kiara sungguh sangat mengenaskan. Sementara itu, di sebuah kediaman megah keluarga Shailendra, seluruh penghuninya tengah dirundung duka yang mendalam. Mereka baru saja dinyatakan telah kehilangan salah satu anggota keluarganya, yaitu menantu dan juga calon penerus keluarga tersebut. Terlihat di ujung ruangan yang terlihat sunyi, Tuan Muda Andra tengah menangis sesenggukan, menangisi istri tercinta yang tengah mengandung buah cinta mereka. Tidak menyangka musibah besar ini akan menimpanya. Andra masih belum rela melepaskan Anet sang istri untuk pergi. Rasanya baru saja tadi pagi Anet berpamitan padanya untuk keluar rumah, dengan berjanji akan memberikan kejutan manis padanya malam menanti. Tapi kenyataan berkata lain. Sore ini, Anet dinyatakan sudah tidak ada di muka bumi ini lagi. Bahkan jasadnya tidak bisa ia lihat, karena tubuhnya hancur bersama mobil yang meledak. "Sayang, ini sungguh menyiksaku. Aku sangat mencintaimu. Bagaimana mungkin kamu pergi secepat ini? Bahkan aku sudah menyiapkan segalanya untuk kelahiran putra kita. Tapi kenapa kamu malah pergi?" Andra meratap sambil memeluk baju Anet yang dia bawa dari kamarnya. "Sabar ya kak, aku yakin Kak Anet pasti sudah tenang di sisinya." Bima sang adik menepuk bahu Andra, mencoba menenangkan sang kakak yang masih sangat terpukul. Sementara itu,
Di ruangan lain, terlihat Nyonya Besar dan Tuan Besar Shailendra tengah berdiri menyambut para tamu dari berbagai kalangan untuk turut berbela sungkawa atas kepergian menantu dan juga calon cucunya. Wajahnya yang tegas, dingin, arogan, namun tetap tampil elegan tersebut sama sekali tidak menunjukkan rasa duka di wajahnya. Cih, kenapa juga Andra harus meratapi perempuan laknat itu? Sudah bagus dia meninggal saja. Desisnya menahan amarah, lalu mengibaskan kipas berwarna hitam dalam genggamannya. Istriku, jaga sikapmu. Ada banyak mata yang tengah memandangmu. Peringatan keras dari pria parubaya yang sedari tadi mendampinginya terdengar. Seketika Nyonya Besar segera memperbaiki raut wajahnya, lalu kembali memasang wajah datar yang dibuat sesedih mungkin. Para tamu terus berdatangan mengucapkan bela sungkawa secara bergantian. Hingga malam menjelang, barulah para tamu mulai berkurang. Andra, makanlah. Sedari tadi kau belum makan. Nyonya Shailendra membujuk anak sulungnya untuk makan, dengan wajah yang sudah sirna dengan rasa bela sungkawa. Mah, istri dan anakku meninggal dunia. Mereka meninggalkan aku. Ingin rasanya aku pun ikut mereka. Andra masih terisak, memeluk baju mendiang istrinya dengan erat. Matanya bahkan sudah membengkak karena terlalu lama menangis. Ya, ini sudah menjadi takdirnya. Kau jangan terbawa suasana. Tetaplah semangat. Masih ada kami di sampingmu. Dengan raut jengkel yang teramat ketara, Nyonya Besar tersebut menepuk punggung putranya dengan sayang. Ini tidak adil. Kenapa Kiara bisa selamat, sementara Anet harus meninggal? Kenapa Kiara tidak bisa menyelamatkan Anet? Tiba-tiba saja wajah Andra berubah panik. Otaknya terus berputar, mengingat apa yang sudah polisi jelaskan tadi. Keadaannya terlalu mendadak. Mungkin Kiara hanya bisa menyelamatkan dirinya sendiri, karena dia duduk terpisah dari istrimu. Ucap Nyonya Besar dengan raut datar. Tidak. Sopir yang berada di samping Kiara juga meninggal. Apa ini kecelakaan yang disengaja? Apa Kiara sengaja melakukan semua ini? Andra menyeka air matanya. Tiba-tiba saja napasnya memburuh. Membayangkan bagaimana istri tercintanya harus meregang nyawa. Sementara Kiara, orang yang dipercaya untuk menjaga istrinya malah dinyatakan selamat. Meski dalam kondisi yang mengenaskan. Jangan sembarangan. Kita semua tahu siapa Kiara. Dia gadis baik berhati lembut. Mama yakin jika Kiara sebenarnya ingin menyelamatkan Anet. Namun mungkin susah, mengingat Anet duduk di kursi belakang. Nyonya Besar Shailendra mencoba menjelaskan. Tidak, ini tidak mungkin. Ini tidak masuk akal. Tubuh Kiara ditemukan beberapa meter dari tempat kejadian. Jadi mungkin saja, saat itu Kiara akan melarikan diri setelah membuat mobil menjadi kecelakaan. Tebak Andra dengan rahang yang sudah mengeras. Dia sudah tidak bisa lagi membayangkan bagaimana Anet harus menahan rasa sakitnya. Bagaimana Anet harus meregang nyawa. Dan bagaimana Anet yang panik karena harus menyelamatkan calon anak kesayangan mereka. Andra, mungkin saja saat itu Kiara sedang mencoba meminta pertolongan, kan? Nyonya Besar masih saja mencoba memberikan alasan yang masuk akal. Tidak, ini semua pasti karena Kiara. Andra segera membantah. Seketika, ia segera bangkit untuk berdiri, bersiap bergegas untuk segera pergi.